Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan Soekarno dengan Marilyn Monroe. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno mengunjungi Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya. Kehadiran pemimpin Indonesia ini cukup menjadi perhatian masyarakat Amerika Serikat. Tak cuma mengadakan pertemuan resmi, Presiden Soekarno juga menghadiri sejumlah pesta. Yang paling meriah adalah pesta di Hollywood yang digelar oleh Erin Allen Johnson, Presiden Motion Picture Association of America, yang diadakan di Beverly Hills Hotel. Johnson mempertemukan Soekarno dengan bintang-bintang Hollywood yang saat itu sedang ngetop-ngetopnya. Salah satu yang hadir adalah Marilyn Monroe yang dijuluki Bombshell Hollywood. Sebetulnya Marilyn tidak diundang ke pesta itu, namun usai syuting Bus Stop hari itu, Logan mengajak Marilyn. "Saya ingin kau datang menemui sahabat saya nanti malam," kata Logan kepada Marilyn. Marilyn pun patuh pada perintah bosnya, meski esok harinya dia akan berulang tahun yang ke-30 tahun. Dan malam itu ia harus pergi ke New York untuk sebuah acara. Marilyn akhirnya datang ke pesta dan bertemu dengan Soekarno mengenakan gaun hitam. Kehadirannya menjadikan suasana pesta lebih semarak. Apalagi di pesta itu juga hadir beberapa bintang Hollywood lainnya seperti Gregory Peck, George Murphy, dan Ronald Reagan yang nantinya menjadi Presiden Amerika Serikat. Saat mengetahui kedatangan Marilyn, Bung Karno dengan gaya seorang pria sejati, ia menghampiri artis blonde tersebut. Mereka bertemu dengan suasana akrab hampir selama 45 menit lamanya. Layaknya seperti dua sahabat yang tidak lama bertemu. Momen itu tidak disia-siakan oleh para fotografer Amerika dan Indonesia. Saat itulah Bung Karno kelihatan dengan jelas melirik payudara Marilyn Monroe. Momen itu dengan jelas diabadikan oleh fotografer yang hadir. Fotonya kemudian menjadi sangat terkenal pada waktu itu. Saat bertemu, mereka mengobrol dalam suasana penuh keakraban selama 45 menit, layaknya dua sahabat yang lama tidak bertemu. Tidak ada yang tahu isi obrolan mereka. Yang sempat sedikit terdengar, Marilyn ternyata tidak tahu orang yang berada di depannya adalah seorang presiden. Dikiranya Soekarno adalah seorang bangsawan, pemimpin sebuah negeri Asia dengan sistem kerajaan. Maka alih-alih memanggilnya Mr. Presiden atau Tuan Presiden, Soekarno dipanggil Prince oleh Marilyn Monroe yang berarti Pangeran Soekarno. Ada yang menduga ini mungkin juga karena pesona Soekarno saat itu malah membuatnya lebih pas dipanggil Pangeran ketimbang Tuan Presiden. Pertemuan di jamuan makan malam itu diyakini bukan akhir dari hubungan Soekarno dan Marilyn Monroe. Dalam Celebrity Secret, Official Government File on the Rich of and Famous, Anthony Summer, seorang yang mempunyai otoritas menulis tentang Monroe, mengatakan selama syuting Bus Stop tahun 1956, Marilyn Monroe bertemu dengan Presiden Indonesia Soekarno. Dia ingin memberitahu temannya Robert Schweitzer bahwa ia dan Soekarno telah menghabiskan malam bersama. Dalam buku yang mengklaim berbasis data FBI itu, Summers mengungkapkan apapun yang terjadi pada malam itu tidak ada yang berlalu tanpa diketahui oleh CIA, agen rahasia Amerika Serikat. Dalam tahun-tahun itu, Indonesia menjulang sebagaimana Vietnam dalam pantauan Washington sebagai prioritas di Asia. Demikian tulis buku karya Nick Redfern dan Nicholas Redfern itu. Buku itu juga mengungkapkan
bahwa pada tahun 1957 dan 1958 sebuah rekaman menunjukkan CIA terlibat pada semua jenis kejahatan untuk mendongkel Soekarno yang dipandang bertanggung jawab mengarahkan negaranya pada komunisme. Meski demikian, masih menurut buku itu, ketika Amerika Serikat butuh untuk menjilat Soekarno, CIA bermimpi untuk menggunakan seks dalam bentuk Marilyn Monroe agar sang diktator merasa dihormati. Menurut Joseph Smith, mantan pejabat CIA di Asia, dikutip dari buku Goodness, The Secret Life of Marilyn Monroe, karangan Anthony Summer, pada pertemuan lanjutan antara Soekarno dan Marilyn Monroe setelah malam itu, ada upaya untuk membuat Soekarno terus bersama Monroe. Pertengahan tahun 1958, saya mendengar ada rencana untuk membawa mereka bersama keranjang, ujar Joseph Smith di dalam buku itu. Soal kebenaran pernyataan Smith itu sampai sekarang masih jadi misteri. Begitu juga soal kebenaran informasi Monroe dekat atau merupakan agen CIA. Tahun ini tepat 60 tahun kematian Marilyn Monroe. Dia meninggal tanggal 5 Agustus tahun 1962 dengan kondisi tanpa busana dan botol obat tidur di sampingnya. Saat pertemuan itu, Marilyn Monroe dengan basa-basi mengatakan bahwa dia menyesal tidak diundang ke pesta itu. Namun Soekarno tidak peduli dia diundang atau tidak, asalkan sudah bertemu. Tujuan saya datang ke Amerika antara lain untuk menemuimu, kata Soekarno. Pertemuan Soekarno dan Marilyn Monroe kemudian berkembang. Bahkan ada yang menyebut adanya hubungan dengan dua legenda tersebut. Namun, menurut Lambert Gilbert, penulis buku Soekarno, kebenaran cerita hubungan tersebut sulit dikonfirmasi, apalagi untuk dibenarkan. Setelah pertemuan di Beverly Hills Hotel pada akhir Mei tahun 1956 itu, kemudian bertiup santer. Bahkan selama syuting Bus Stop, ia juga sempat sering bertemu dengan Soekarno. Amerika Serikat merasa perlu untuk mengambil hati Soekarno. CIA bermimpi untuk menggunakan hubungan Soekarno dengan Marilyn Monroe sebagai umpan untuk mengungkapkan rahasia tersebut. Itulah beberapa hal menarik mengenai kisah cinta Soekarno dan Marilyn Monroe yang ternyata adalah upaya Amerika dan CIA untuk menumbangkan Bung Karno.